Bab 1886 sampai bab 1890. Li Fugui mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Masih tidak berhasil. Aku baru saja menyeka banyak plester pada lukamu. Aku baru saja akan mengoleskannya lagi padamu. Jangan mengira kamu sedang mempraktikkan keabadian. Ketika saatnya tiba, itu bisa menghilangkan semua bekas luka di tubuhmu." Bekas luka ini berbeda dari bekas luka biasa tergores. Jika bukan karena keterampilan medisku yang tak tertandingi, lukanya akan hilang, tidak mungkin disembuhkan. Zhen Tianhou mengangguk lembut lagi dan mengeluarkan suara menderu. Faktanya, Li Fugui mengetahui hal ini meskipun dia tidak menyebut Ibu Pertiwi. Bagaimanapun, Shocking Roar ini awalnya adalah hewan peliharaan spiritual dari sekte Disa mereka. Baru saja memikirkan ini, Ibu Pertiwi menyadari sesuatu lagi. Dia segera berbalik untuk melihat Zhen Tianhou, setelah menenangkan diri sebanyak mungkin. Ibu Pertiwi tidak peduli apakah dia mengenakan pakaian atau tidak. Dia menatap Li Fugui dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Li Guzu, tolong beritahu saya, mengapa kamu membawa Zhen Tianroar bersamamu?" Pada saat ini, Li Fugui mengambil salep di sebelahnya dengan sedikit bangga dan duduk di tempat tidur saat dia mulai mengoleskan salep dengan lembut pada luka di tubuh Ibu Pertiwi. Dia dengan tenang tersenyum dan berkata, "Zhen Tianhou akan menjadi hewan peliharaan spiritualku mulai hari ini." Mata Ibu Pertiwi membelalak. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan tidak percaya, apakah itu hewan peliharaan spiritual Anda?" "Tuan Li, jangan kira saya tidak tahu. Lembah Baihua Anda tidak memiliki sumber vitalitas yang cukup sama sekali. Di Lembah Baihua Anda akan mati sekarang. Para murid Lembah Baihua bahkan tidak memiliki cukup dana untuk membeli obat spiritual, apalagi membesarkan Zhen Tianhou. Tahukah Anda berapa banyak batu yuan yang dibutuhkan sehari untuk Zhen Tianhou? Aku khawatir bahkan Lembah Baihua tidak mampu membeli batu yuan yang lebih rendah." Li Fugui mendengar ini. Dia berbalik dan bertanya pada Zhen Tianhou, "Zhen Tianhou, apakah kamu sudah cukup makan hari ini?" Zhen Tianhou mengangkat kepalanya dengan bangga. Lalu terdengar suara gemuruh. Mata Ibu Pertiwi membelalak. Berputar, dia hendak melihat Zhen Tianhou. Tanpa diduga, Li Fugui tiba-tiba menamparkan pantat di Mu. Ibu Pertiwi tidak tahan untuk marah. Lagi pula, hewan peliharaan spiritual yang akhirnya diambil oleh sektenya telah diambil oleh orang lain. Bagaimana dia bisa peduli untuk menjadi pemalu sekarang? Saat Li Fugui memukulinya, dia berkata dengan marah kepada Ibu Pertiwi, "Bisakah kamu diam? Tahukah kamu betapa berharganya salebku? Karena saya telah membawa Zhen Tianroar ke sini, saya pasti mampu membelinya. Lagi pula, bagi saya, itu tidak seperti 1 yuan batu sehari. Bahkan jika Zhen Tianhou memakan 2 yuan batu dari saya sehari, saya masih bisa membuatnya penuh." Li Fugui sudah selesai mengoleskan salepnya. Bangun lagi. Sambil menyeka tangannya dengan handuk, Li Fugui menatap Ibu Pertiwi di tempat tidur sambil tersenyum, dan tidak bisa menahan nafas dengan suara rendah. "Bagaimana kamu bisa mempertahankan bentuk tubuh yang baik di usia 99 tahun, Ibu?" Pertiwi mencengkeram tangannya. Xiao Fekuan memarahi, "Li Fugui, bisakah kamu berhenti membicarakan hal ini? Saya sedang mendiskusikan masalah Zhen Tianroar dengan Anda sekarang. Mengapa Anda membicarakan hal ini dengan saya sekarang?" Li Fugui merentangkan tangannya, berpura-pura tidak berdaya. Dia berkata, "Apa yang bisa dikatakan tentang Zhen Tianroar? Ia sudah setuju untuk mengikuti saya. Jika Anda tidak percaya, tanyakan." Ibu Pertiwi menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan Zhen Tianroar. Sejak hari pertama dia menjadi kepala sekte Disa, dia memikul tanggung jawab mengembalikan Zhen Tianhou ke sekte Disa.
Sampai sekarang, setelah menjadi kepala sekte Disa selama beberapa dekade, saya akhirnya menemukan kesempatan ini. Kuncinya adalah, dia telah mengalahkan Zhen Tianroar. Saya bisa membawa Zhen Tianhou kembali bersama saya dan memberinya pendidikan yang baik. Namun dia tidak ingin tertipu oleh Li Fugui. Selain marah, Ibu Pertiwi buru-buru berkata kepada Zhen Tianhou, "Zhen Tianhou, kamu tidak boleh mendengarkan omong kosong bajingan kecil di depanmu ini. Kamu mungkin pernah mendengar tentang lembah Baihua, dan tidak mungkin memberimu begitu banyak batu yuan. Bagiku, bunuh anak di depanmu ini sekarang, dan aku akan segera membawamu kembali ke Sekte Disa. Jangan khawatir, Sekte Disa telah menyiapkan cukup banyak batu yuan untukmu selama 10 tahun. Jika kamu tidak melakukannya tidak percaya, lihatlah." Pada titik ini, Ibu Pertiwi tanpa sadar berencana menyentuh saku celananya. Tapi ketika dia menyentuh kulit kakinya, dia sadar. Menekan amarah di hatinya, Ibu Pertiwi memarahi Li Fugui dengan marah, "Bisakah kamu memberiku pakaianmu?" Li Fugui tersenyum tipis. Dia membungkuk dan melemparkan pakaian itu ke Ibu Pertiwi. Saat ini pakaiannya hampir hancur berkeping-keping. Ibu Pertiwi mencari-cari dalam waktu yang lama dan akhirnya mengeluarkan 2 batu purba seukuran beras dari saku celananya. "Letakkan di telapak tangan Anda, serahkan batu yuan kepada Zhen Tianhou untuk dilihat." "Zhen Tianhou, lihat itu, aku sudah menyiapkan sekotak penuh batu yuan kelas atas seperti ini untukmu. Kamu hanya perlu kembali bersamaku," kata ibu setempat di sini. Li Fugui tiba-tiba tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak, lalu dia menutupi perutnya dengan tangan dan berjongkok di tanah sambil tertawa. Tawanya agak kasar, mata Ibu Pertiwi melebar dan dia memarahi dengan marah, "Mengapa kamu tertawa?" Li Fugui menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tertawa sampai mati. Hahaha, kenapa kamu begitu nakal? Kamu yang terbaik, batu purba." "Ya Tuhan, jika ini adalah batu purba kelas atas, coba lihat ini, menurutmu ini apa?" Li Fugui mengeluarkan sepotong batu yuan seukuran kacang polong. Seluruh tubuh Yuan Shi memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Ketika Li Fugui menyerahkan batu yuan kepada Ibu Pertiwi, dia berkata terus terang, "Ini pertama kalinya kami bertemu denganmu, jadi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Aku akan memberimu batu yuan ini sebagai hadiah pertemuan. Buang saja batu yuan di tanganmu, itu terlalu buruk. Jika kamu memberi Zhen Tianhou 1 potong batu yuan sehari, Zhen Tianhou mungkin akan mati kelaparan. Inilah yang aku beri makan pada Zhen Tianhou." Li Fugui mengeluarkan setengah genggam batu purba seukuran kedelai dari tangannya. Ibu Pertiwi melihat ini, air mata hampir jatuh dari matanya. Dia menatap Yuan Qi di tangannya dengan tidak percaya, dan kemudian melirik batu yuan di tangan Li Fugui yang ditujukan untuk Zhen Tianhou. Setelah beberapa saat, Ibu Pertiwi tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan bertanya, "Li Fugui, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Mungkinkah kamu telah menemukan urat Yuan Shi di lembah Baihua?" "Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki Yuan Shi dengan kualitas seperti ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum bangga, Jangan khawatir dengan penemuanku." "Apa? Izinkan saya bertanya. Jika Anda adalah Zhen Tianhou, apakah Anda akan memilih untuk memakan batu yuan seukuran kacang kedelai atau batu yuan seukuran sebutir beras? Lagi pula, jangan berpikir bahwa Zhen Tianhou akan mengikutimu karena kamu cantik. Zhen Tianhou adalah seekor ayam jago besar, dan kamu bukan seekor ayam betina kecil. Lagi pula, meskipun kamu seekor ayam betina, kamu masih berusia 90 tahun. Bahkan jika Zhen Tianhou saya sedang mencari seekor, dia akan mencari ayam kecil, bukan ayam tua."
Kemarahan Ibu Pertiwi sekali lagi dibangkitkan oleh Li Fugui. Dia memegang erat batu purba seukuran kacang yang baru saja diberikan Li Fugui padanya. Dia memarahi dengan keras, "Li Fugui, kamu mati rasa, bisakah kamu berbicara dengan benar?" Li Fugui terkekeh dan berkata, Oke, saya akan berbicara dengan benar. Oke. Jangan marah dulu, lihat, lukamu sudah parah, semua retak." Mata Ibu Pertiwi memerah. Dia memandang Li Fugui dengan senyum tak tahu malu di wajahnya. Ambil napas dalam-dalam, dia mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya, dan kemudian bertanya kepada Li Fugui kata demi kata, "Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan sebelum kamu bersedia mengembalikan Zentian Roar kepada kami?" Merentangkan tangannya dan berkata, "Selama kamu bisa meyakinkan Zentian Hou untuk mengikutimu kembali, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal." Ibu Pertiwi bukanlah orang bodoh. Zentian Hou telah mencapai titik ini dalam kultivasinya, dan dapat dikatakan bahwa dia telah mengalami masa kemacetan. Saya ingin mencapai terobosan dalam kultivasi, harus ada sumber daya vitalitas yang cukup. Dan sekarang, Li Fugui meletakkan batu yuan seukuran kedelai di depan Zentian Hou, bahkan dia pun terharu. Setelah memikirkannya sebentar, Ibu Pertiwi juga mengambil risiko. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku tidak menginginkan Zentian Hou lagi, tapi kamu harus melepaskanku sekarang." Li Fugui duduk di tepi tempat tidur, menatap ibu di depannya, dan bertanya dengan santai, "Saya khawatir Anda sedikit gila, kan? Melepaskan Anda, lalu Anda pergi ke Sekte Tiangang, satukan semua utusan bintang dari Sekte Disa, berkonspirasi dengan Sekte Tiangang, dan kemudian satukan semua sekte untuk mengambil alih ladang pengobatanku di desa Xiaoxi. Apakah menurutmu aku bisa melakukan hal seperti ini dengan membiarkan harimau kembali ke pegunungan?" Ibu Pertiwi tercengang. Dia menatap Li Fugui dengan mata terbelalak. "Bagaimana kamu mengetahui semua hal ini?" Li Fugui tidak mengatakan bahwa dia bisa melafalkan gong. Dia hanya berkata sambil tersenyum, "Saat Anda berbicara dengan penduduk setempat dan roh jahat setempat, saya akan meniupkan angin ke atap Anda. Jika saya tidak mendengarkan percakapan Anda, saya tidak akan mendengarkannya. Bisa pergi ke puncak Wentian dulu dan mengikutimu untuk menemukan Zentian Hou." Ibu Pertiwi akhirnya mengerti maksud Li Fugui. Dia menjilat bibirnya yang kering. Dia mengerutkan kening dan menatap Li Fugui, tenggelam dalam pikiran. Dan Li Fugui, kemudian dia berdiri dan tersenyum pada Ibu Pertiwi. "Aku berani memanggilmu kakak perempuan hari ini. Jika kamu mau mendengarkanku, aku tidak bisa menjamin apapun. Tapi setidaknya, mulai sekarang, Sekte Disamu akan tidak perlu lagi mengkhawatirkan sumber daya vitalitas. Tetapi jika Anda tidak mendengarkan saya, saya tidak akan memberitahu Anda apa yang akan terjadi pada Sekte Disa Anda tanpa pemimpin. Jika Anda terluka malam ini, saya menang tidak mengganggumu. Kamu bisa tidur denganku, tinggalkan kata-kata ini." Li Fugui melirik ke arah Zentian Hou di sebelahnya. "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Kami akan istirahat. Kamu pergi keluar." Sebelum Li Fugui bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tidak menyangka Zentian Hou akan segera melakukannya. Menyelam ke bawah tempat tidur. Lihat adegan ini. Li Fugui menghela nafas. Benda tak berguna ini tergeletak di bawah tempat tidur. Li Fugui mematikan lampunya. Kemudian dia menanggalkan pakaiannya dan berbaring di samping Ibu Pertiwi. Sekalipun Ibu Pertiwi merasa malu dan marah sekarang, itu tidak akan membantu. Saya pikir Li Fugui akan mengganggu saya setelah berbaring. Tapi anak ini, berbaring di sampingnya, seolah tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengangkat teleponnya dan mulai menonton video pendek. Ibu Pertiwi berbaring di samping Li Fugui.
setelah menenangkan diri sebanyak mungkin. Dia mulai mendiskusikan masalah tersebut, karena saya mengusulkan untuk mengadakan konferensi sekte kali ini. Saat saya bertemu Li Fugui, saya menjadi seperti ini. Ibu Pertiwi memikirkan hampir setiap langkah tanpa henti, namun pada akhirnya dia masih tidak menyadari di mana kesalahannya. Melihat Li Fugui berbaring di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menatap telepon dan tersenyum bodoh. Pada akhirnya, Ibu Pertiwi tidak bisa menahan diri dan bertanya kepada Li Fugui, "Li Guzu, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?" Li Fugui menjawab tanpa menoleh ke belakang, "Katakan padaku." Ibu Pertiwi bertanya, "Bisakah kamu memberitahu?" Li Fugui berkata dengan santai, "Lagi pula, saya tidak ingin menjadi seperti ini. Lebih dari beberapa tahun yang lalu, aku hanya berpikir kalau aku bisa menikahi seorang istri dan memulai bisnis kecil-kecilan, aku akan bahagia. Siapa sangka bisnis ini akan berkembang sampai ke titik ini. Hei, kenapa aku bilang begitu padamu? Istirahatlah dengan cepat." Ibu Pertiwi melirik Li Fugui dari sudut matanya. "Saya memikirkan tentang Anda. Anda benar-benar tidak merasakan sakit punggung saat berbaring dan berbicara. Anda bahkan tidak ingin memikirkan seperti apa saya sekarang. Pemimpin bermartabat dari Sekte Disa. Sekarang, dengan mengenakan pakaian baru kaisar, dia berbaring di depan seorang pria bau yang baru dia kenal kurang dari 2 jam. Anda juga meminta saya untuk beristirahat dengan cepat. Bu, aku juga ingin bisa tidur." Dia sedang memikirkannya, tapi dia tidak berani mengatakannya secara terbuka. Setelah merenung sejenak, Ibu Pertiwi terus bertanya, "Saya baru saja mendengar dari Lembah Guruli bahwa Anda memiliki sekotak penuh yuanshi. Tapi sejauh yang saya tahu, hanya ada ladang pengobatan di desa Xiaoxi Anda. Mungkinkah Anda juga memiliki pembuluh darah yuanshi di sana?" Li Fugui berbalik, letakkan teleponnya, menatap mata Ibu Pertiwi. Dia bertanya sambil setengah tersenyum, "Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin pergi ke desa Xiaoxi untuk mencari tahu lebih banyak?" "Haha, kalau begitu, aku bisa mengantarmu ke sana sekarang. Coba lihat. Tapi meski begitu, desa Xiaoxi kami bukanlah sesuatu yang bisa dikunjungi siapapun jika mereka mau. Khususnya untuk wanita cantik sepertimu. Aku sangat khawatir kamu tidak akan bisa mengunjunginya." Keluar ketika waktunya tiba, dia menoleh dan berkata, "Aku bisa melihatnya. Kamu tidak berani melakukan apapun padaku." Li Fugui tersenyum lebar dan berkata, "Kamu benar tentang ini." Setelah mendengar ini, Ibu Pertiwi mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia berkata dengan sedikit bangga, "Kamu tahu betapa kuatnya Sekte Disa kami. Jika kamu menyentuhku sekarang, kamu pasti akan mati." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Kamu salah kali ini. Aku tidak menyentuhmu. Bukan karena Sekte Iblis bumimu kuat, tapi karena kamu terlalu tua." Seorang wanita berusia 99 tahun, rambutnya telah memutih. "Kamu akan tetap berada di dunia ini di masa depan. Bagaimana aku bisa bergaul, ngomong, karena kamu sudah menemukan seseorang yang mengenalku. Kamu harus tahu bahwa semua pacar di sekitarku adalah Diao Chan yang sezaman. Kamu, untuk wanita manapun, dalam hal diapresiasi oleh seorang pria adalah hal yang membuatnya paling bahagia." Meskipun Ibu Pertiwi adalah kepala Sekte Disa, tapi juga seorang wanita, saat ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Ibu Pertiwi kembali mencicit. "Saya baru saja merencanakan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Li Fugui. Meski Li Fugui tidak bisa melepaskannya, setidaknya dia bisa meringankan hubungan mereka berdua agar suasana tidak terlalu tegang. Tapi sekarang, Ibu Pertiwi terlalu malas untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa bahwa kata-kata apapun yang dia ucapkan akan menghina dirinya sendiri.
Berbicara tentang gadis-gadis seperti Hua Duo dan Jing Jing. Setelah sampai di gedung King King, ini seperti melepaskan diri sepenuhnya. Saya mengikuti Li Fugui untuk waktu yang lama dan menjalani kehidupan menjilati darah dari sebilah pisau. Saraf mereka masing-masing tegang, ini adalah waktu yang jarang untuk keluar dan bersantai, jadi tentu saja mereka ingin bersenang-senang. Adapun apakah Li Fugui datang, mereka menganggap hal itu tidak penting lagi. Namun, saat beberapa gadis sedang minum dan mengobrol dengan gembira di stan, bahaya perlahan-lahan menghampiri mereka. "Kamu cantik, apakah kamu mau minum?" Seorang pria parubaya datang membawa segelas anggur, memecah suasana bahagia di antara para gadis. Mendengar ini, Hua Duo berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Maaf, kami tidak tahu cara minum." Hua Duo bahkan tidak meletakkan gelas anggur di tangannya. Pria itu tersenyum tipis. Dia berkata terus terang kepada Hua Duo, "Cantik, alasanmu agak terlalu dibuat-buat, bukan? Jika aku membacanya dengan benar, ini pasti ada batang merah di tanganmu." Di depan dia, pihak lain tampaknya berusia sekitar 37 atau 18 tahun, dengan wajah persegi, sedikit senyuman di sudut mulutnya, dan menatap mereka dengan mata yang tidak ramah. Lihat situasi ini, Hua Duo meletakkan gelas anggurnya. Dia berkata terus terang kepada pria itu, "Saya benar-benar minta maaf. Ini bukan anggur merah, ini hanya minuman bersoda. Juga, kami tidak mengenal Anda, silakan pergi." Dia berdiri di depan Hua Duo dan yang lainnya. Dia mulai memperkenalkan dirinya, "Anda mungkin tidak mengenal saya, tapi itu tidak masalah. Nama saya Tian Fu, salah satu dari 36 anggota Sekte Tiangang. Saya membuka gedung King King ini, berapa banyak wanita yang bersedia melakukannya sekarang? Apakah Anda ingin minum dengan saya?" Hua Duo, Jing Jing dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi jijik. Pada saat yang sama, Suetu, Changsun Sanyang dan lainnya yang sedang minum di kedai tidak jauh dari situ juga berkumpul. "Apa yang terjadi?" Suetu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Hua Duo adalah wakil direktur Biro ke-6. Cara dia menangani berbagai hal sangat berbeda dengan orang-orang di masyarakat. Jian Suetu telah membuat persiapan untuk berperang. Hua Duo melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang masalah ini untuk saat ini. Saya akan mengurusnya." Sebenarnya, Hua Duo juga mengetahuinya. Mereka di sini untuk bersenang-senang, bukan untuk menimbulkan masalah. Jika Anda memulai perkelahian dengan pihak lain sekarang, bukan karena dia takut pada orang lain, kuncinya adalah kemungkinan besar hal itu akan mengganggu rencana Li Fugui di sini. Namun, Hua Duo sengaja mengubah hal besar menjadi hal kecil. Tapi Tianfu di depannya tidak berpikir demikian. Orang ini sudah punya niat buruk saat datang ke sini. Dia membuka King Lo bukan hanya untuk menghasilkan uang, tetapi untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya vitalitas. Untuk membangun tempat ini menjadi tempat rekreasi bagi para pejuang kuno, Tianfu telah banyak memikirkannya selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya mengumpulkan pria tampan dan wanita cantik dari seluruh dunia, tetapi dia juga secara khusus memperoleh formula untuk memurnikan cairan tak berperasaan dari Sekte Tiangang dari Qian Qiong. Cairan spiritual ini mirip dengan anggur berkualitas, tetapi setelah meminumnya, orang akan melupakan semua kekhawatirannya. Hampir setiap orang yang datang ke sini pasti memesan minuman. Namun, Hua Duo dan lainnya tidak memesan cairan spiritual semacam ini. Alasannya adalah mereka tahu bahwa hati orang-orang itu jahat. Dan operasi ini cukup penting bagi Li Fugui. Bagaimana jika saya meminum sesuatu seperti ini, yang saya tidak tahu namanya? Kalau terjadi sesuatu saat itu,
Li Fugui juga ingin menghapus pantat mereka. Karena hal ini dan fakta bahwa banyak dari mereka yang menghabiskan waktu ini semuanya adalah batu yuan berkualitas tinggi. Setelah mereka memasuki tempat ini untuk mengeluarkan uang, mereka menjadi sasaran Tianfu. Sekarang Tianfu datang, tujuannya sangat sederhana. Tentu saja, dia ingin melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak batu purba dari Huaduo dan lainnya. Namun, sungguh luar biasa untuk membayangkannya, kenyataannya sangat kurus. Tianfu tidak tahu bahwa dia menendang batu itu dengan serius kali ini. Huaduo berdiri di depan Suetu. Takut Suetu, Changsun Sanyang, dan lainnya akan berkonflik dengan Tianfu. Melihat Tianfu masih menatap mereka tanpa rasa takut, Huaduo berkata terus terang, "Tuan, kami di sini untuk mengeluarkan uang. Terlebih lagi, kami membayar Yuanshi ketika kami masuk. Sekarang kami bersenang-senang, saya harap Anda tidak mengganggu kita." Tianfu tidak bodoh. Jika orang-orang di depannya ini semua adalah murid sekte tersebut, mungkin dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi di depan Huaduo dan lainnya, dilihat dari pakaiannya, dia jelas bukan murid sekte tersebut. Karena dia bukan murid sekte, bahkan jika dia membunuh semua orang ini malam ini, departemen terkait tidak akan mengirim siapapun ke Gunung Beitian untuk menyelidikinya. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Tianfu mencibir dan berkata, "Haha, tentu saja saya tahu Anda di sini untuk makan. Tapi jangan lupa bahwa ketika Anda makan di sini, saya memiliki keputusan akhir." Changsun Sanyang sebenarnya telah melihat pikiran Tianfu. Dia berdiri dan berkata dengan serius kepada Tianfu, "Tianfu, kan, haha, kamu hanyalah utusan bintang di Sekte Tiangang, dan Sekte Tiangangmu adalah penyelenggara konferensi sekte ini. Sekarang kami di sini. Kamu tidak tahu jika kamu menerima kami dengan baik. Apakah kamu berencana menimbulkan masalah bagi kami?" Tianfu memandang Changsun Sanyang, dilihat dari matanya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Changsun Sanyang. Setelah mencibir, Tianfu berkata kepada Changsun Sanyang sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, "Ternyata itu adalah guru lembah Changsun. Saya mendengar bahwa Anda memberikan lembah Baihua Anda kepada seorang anak kecil. Apa? Bukankah pemuda ini ada di sini hari ini? Jika dia datang, bisakah kamu membiarkan dia berdiri dan mengatakan beberapa patah kata kepadaku?" Dia baru saja selesai berbicara. Pembantaian darah di satu sisi sungguh tak tertahankan. Dia melompat keluar dan berkata terus terang, "Mengapa kamu masih berbicara omong kosong tentang hal semacam ini? Nenek brengsek, percaya atau tidak, jika kamu masih berani berbicara kasar sekarang, aku akan mematahkan kakimu." Tianfu tertawa. Pada saat yang sama, banyak anggota staf di gedung King dengan cepat datang dari segala arah. Pada saat ini, banyak murid sekte yang telah menghabiskan uang di gedung King mulai mundur satu demi satu. Faktanya, Tianfu pernah datang ke Huaduo dan lainnya sebelumnya. Dia telah memberikan instruksi kepada staf gedung King. Biarkan staf King Lo membuat perjanjian pribadi dengan murid sekte lain yang menghabiskan uang di sini, dan biarkan murid sekte ini pergi ketika mereka mulai menyelesaikan masalah. Sebagai imbalannya, artinya kalian bisa ke sini lagi dan bermain gratis untuk beberapa hari ke depannya. Dan murid sekte lainnya juga mengetahuinya di dalam hati mereka. Ada kebencian yang mendalam antara sekte Tiangang dan kelompok orang ini. Orang-orang berencana membuat masalah di sini. Mereka tidak bisa tinggal di sini dan menonton kesenangannya, bukan? Karena itu, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu pada diri saya sendiri. Kelompok orang ini mulai mundur satu demi satu, kurang dari 3 menit. Gedung King yang awalnya ramai tampak sangat sepi. Huaduo, Suetu dan yang lainnya melihat sekeliling. Setelah melihat pemandangan di depan mereka, mereka tahu bahwa pihak lain jelas sudah siap hari ini.
Suetu mengutuk di samping Huaduo dan berkata, "Pencuri, kamu sebenarnya mencoba menipu kami, bukan? Katakan padaku apa yang kamu inginkan sekarang." Tianfu menatap saudaranya di sebelahnya. Setelah melihat tatapan Tianfu, dia seorang murid dengan cepat melangkah maju dan membawa kursi. Tianfu duduk di kursi, mengangkat kaki Erlang, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Haha, kamu benar-benar tidak perlu menipuku. Ideku saat ini sangat sederhana. Aku hanya ingin mendapatkan beberapa batu yuan darimu, Sue Tu." Leng mendengus dan langsung mengutuk, "Kamu ingin mendapatkan beberapa batu yuan dari kami? Kamu pikir kamu ini siapa? Sejujurnya, karena kalian utusan bintang sekte Tiangang dapat dibunuh oleh saya dengan satu pukulan. Kalian hari ini jika kalian punya nyali, berikan semuanya padaku." Tentu saja, Tianfu mendengar tentang apa yang telah dilakukan Suetu. Dia memandang Suetu dan berkata dengan dingin, "Saudaraku, aku tahu aku bukan tandinganmu. Tetapi hari ini, kami tidak berencana untuk melawanmu di sini. Lihat saja dulu," dikatakan. Tianfu melambaikan tangannya. Sesaat, ketika Suetu dan yang lainnya melihat ke arah jari Tianfu dan melihat Zhang San dan Zhang Wuwei diikat oleh Wu Huada, murid dari sekte Tiangang, Huaduo, Jingjing, Zhang Jingjing dan lainnya semuanya tercengang. Dia tidak pernah menduganya, Tianfu sebenarnya akan melakukan hal jahat seperti itu. Dalam diri orang-orang ini, yang terlemah adalah Zhang San dan Zhang Wuwei. Zhang Jingjing melihat situasi ini, dia segera bergegas keluar dengan tangan terkepal, menunjuk ke arah Tianfu di depannya dan mengutuk, "Tianfu, kamu bajingan, kamu terlalu hina, bukan? Kami di sini untuk bermain, dan kamu dapat melakukan hal yang tidak tahu malu. Kamu masih seorang murid dari sekte Tiangang." Tianfu tidak peduli tentang ini, dia berkata sambil tersenyum, "Bukan terserah Anda untuk tidak tahu malu. Jika Anda ingin tidak tahu malu, saya pikir Lembah Baihua Anda masih tidak tahu malu di game ke-6. Lembah Baihua bisa menipu Tuan dan menghancurkan leluhur, dan itu akan menjadi sangat besar. Kamu, Biro ke-6, sangat tidak tahu malu sehingga kamu mengikuti murid sekte untuk menghadiri konferensi sekte. Sejauh yang saya tahu, keberadaan Biro ke-6 di sini untuk menghadiri konferensi sekte, bukan? Putaran ke-6 adalah untuk menengahi hubungan antara prajurit kuno dan keluarga bangsawan. Tampaknya bukan giliran Anda untuk campur tangan dalam masalah antar sekte. Benar. Pengusaha terbaik di sekte Tiangang, informasinya jauh lebih baik daripada malaikat lainnya. Selain itu, dari persiapan konferensi sekte hingga saat ini, Tian Fuxing menghabiskan sebagian besar waktunya di gedung King King. Ketika murid-murid dari berbagai sekte besar berkumpul, hal-hal yang mereka bicarakan secara alami terkait dengan isi konferensi sekte ini. Dalam situasi ini, Tian Fuxing tidak bisa seperti Leng Tuking dan tidak tahu apa-apa. Huaduo akhirnya bisa melihatnya. Hari ini mereka bertemu lawan sebenarnya. Dia melihat sekeliling, meski tidak ada satupun lawan yang kuat di tempat kejadian. Tapi inilah masalahnya. Jumlah pihak lain jauh melebihi mereka. Hal yang paling penting adalah, sekarang Zhang San dan Zhang Wuwei memiliki pisau baja di leher mereka. Dan darah sudah terlihat samar-samar dalam situasi ini. Jika berani bertindak gegabah, Zhang San dan Zhang Wuwei pasti akan dibunuh. Berpikir seperti ini, Huaduo pertama-tama menenangkan dirinya sebanyak mungkin, menatap Tianfu di depannya dan berkata dengan serius, "Tuan Tianfu, dalam hal ini, Anda dapat mengajukan syaratnya sekarang, kemukakan saja apa yang perlu kita lakukan sekarang. Selama itu masih dalam kemampuan kita, saya berjanji, tetapi premisnya adalah Anda memberitahu anak buah Anda untuk tidak menyakiti Tuan Zhang dan Tuan Zhang."
Zhang Jingjing juga berkata dengan tergesa-gesa, bukankah Anda hanya menginginkan Yuan, batu sekarang? Beritahu aku nomornya dan aku akan meminta pacarku untuk segera memberikannya kepadamu. Tianfu secara alami tahu siapa yang disebut sebagai pacar Zhang Jingjing. Sudut mulutnya sedikit terangkat, lihatlah sekeliling pada semua orang yang hadir. Lalu dia berkata dengan tenang, jangan cemas dulu. Saya pasti menginginkan batu Yuan, tapi tidak sekarang. Karena Tuan Zhang San dan Tuan Zhang Wei sangat penting bagi Anda, maka jangan menolak. Saya akan mengendalikan Anda terlebih dahulu. Ketika Lembah Guruli datang, saya akan berbicara dengan Lembah Guruli tentang kondisi spesifiknya. Dia tahu bahwa ketika berhadapan dengan orang yang tidak tahu malu, apa yang dikatakan pihak lain bisa dianggap sebagai kentut. Pikirkan ini, Suetu kemudian buru-buru berkata kepada Hua Duoduo dan Zhang Jingjing, Direktur Hua, Nona Zhang, Anda tidak boleh percaya apa yang dikatakan para pencuri geng ini. Anda mungkin telah melihatnya hari ini, bahkan jika kami menangkapnya tanpa ampun, dia tidak akan bisa melakukannya. Lakukan apa saja. Ayo kita pergi dengan mudah, menurutku lebih baik kita melawan mereka sampai mati. Dengan kekuatan bertarung yang sedikit dari kita, bisa dikatakan mudah untuk membunuh mereka. Pembantaian darah tidak menyombongkan diri, jika Anda benar-benar tidak peduli dengan kehidupan Zhang San dan Zhang Wei. Tianfu dan kelompoknya ingin membunuh Suetu dan yang lainnya, dan itu hanyalah angan-angan belaka. Lagi pula, Tianfu sekarang hanyalah seorang master di tahap tengah Jindan. Di antara Hua Duoduo dan lainnya, setidaknya ada 3 master di tahap tengah Jindan. Jika orang-orang ini benar-benar memulai perkelahian dengan Tianfu dan yang lainnya, mereka pasti akan hancur. Jian Suetu mengatakan ini. Hua Duo belum mengatakan apapun. Zhang Jingjing di satu sisi tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan keras. Suetu, kamu kentut, ayahku dan kakekku masih di tangan mereka. Jika kita menyerang mereka dengan gegabah sekarang, menurutmu apakah kakekku dan yang lainnya bisa bertahan? Berdiri di depan Tianfu, dia mengulurkan tangannya dan berkata kepada Tianfu kata demi kata, Tuan Tianfu, Anda dapat memperlakukan saya sesuka Anda, tapi tolong jangan sakiti ayah dan kakek saya. Saat ini, Zhang San, yang berada di tepi koridor di lantai atas, berteriak dengan keras, Jingjing, cucuku yang baik, tolong tinggalkan kami sendiri. Kakekmu dan aku telah menghabiskan sebagian besar hidup kami, dan kali ini aku bisa mendapatkan keuntungan dari kemuliaanmu dan lihatlah wajah terhormat dari berbagai sekte. Ini adalah kematian tanpa penyesalan. Cucu yang baik, ketika ayahmu dan aku pergi kali ini, beban untuk merevitalisasi keluarga lama Zhang kita akan berada di pundakmu. Saya percaya itu, Anda pasti bisa membuat keluarga Zhang lama kita sejahtera kembali. Zhang Jingjing menangis saat mendengar ini. Dia merintih dan berkata, Kakek, tolong berhenti bicara. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitimu. Saat ini, Ningjing berdiri, memandang Tianfu sambil setengah tersenyum dan bertanya, Tuan Tianfu, sebelum semuanya menjadi terlalu besar, saya pikir Anda sebaiknya memikirkan baik-baik tentang apa yang ingin Anda lakukan kali ini. Sampai semuanya menjadi serius, kamu mungkin tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Tianfu tertawa dan berkata, hahaha, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Ayo, katakan padaku, sekarang kalian semua adalah ikan di talenanku. Apakah kamu benar-benar memiliki Tuhan yang membantumu? Bisakah kamu melarikan diri? Ningjing melambai dan berkata, itu tidak benar. Meskipun kami tidak mendapat bantuan dewa, kamu juga tahu kekuatan lembah Guruli kami. Terlebih lagi, Sekte Tiangangmu menjanjikan hal itu kepada kami dalam 3 hari. Anda ingin memberi kami jawaban. Saya ingin tahu apakah Tuan Tianfu pernah mendengar tentang ini. Tianfu mencibir dan berkata,
Apa yang Anda dengar? Saya hanya mendengar bahwa Anda ingin mendapatkan stabilitas di game ke-6, sumber daya obat mujarab, dan sekarang dia berencana untuk mengganggu tatanan seluruh dunia seni bela diri kuno dan menuai manfaatnya. Adapun hal-hal lain, saya belum pernah mendengarnya. Ning Jing tidak terlalu banyak berdebat dengan Tianfu. Dia berbalik dan melihat ke arah Waduo dan yang lainnya. Sambil melihat sekeliling pada bangsanya sendiri, Ning Jing secara khusus memusatkan perhatiannya pada Suetu. Saat Suetu melihat mata Ning Jing, anak ini sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresi marah di wajahnya agak mereda. Kemudian dia tersenyum pada Tianfu dan berkata, "Tianfu, menurutku perkataan saudari Ning tentang masalah ini masuk akal. Awalnya kami hanya memiliki beberapa konflik dengan sekte Tiangang Anda. Tetapi hari ini, jika Anda melakukan sesuatu yang menyakiti kami, maka konflik akan meningkat." Tianfu bertanya kepada Suetu dengan dingin, "Lalu ketika Anda membunuh utusan bintang sekte Tiangang kami, bukankah menurut Anda konflik akan meningkat?" Kata-kata itu terungkap. Suetu buru-buru membuka matanya dan berkata, "Jika sekte Tiangang Anda tidak membuat masalah secara tidak masuk akal, bagaimana saya bisa membunuh utusan bintang sekte Tiangang Anda?" Melihat suasana hati Tianfu, dia sudah sedikit tidak sabar. Dia berkata sambil setengah tersenyum, "Oke, bagus sekali, karena di mata Anda, sekte Tiangang kami sudah membuat masalah secara tidak masuk akal. Maka saya akan bersenang-senang membuat masalah dengan Anda hari ini." Tianfu melambaikan tangannya dan berkata terus terang kepada bawahannya, "Ikat semuanya untukku. Jika ada yang berani melawan, bunuh pria muda di atas dulu." Di tangan para pejuang kuno yang serius, mereka seperti orang dewasa yang menangkap bayi ayam. Hanya dengan sejumput saja, kedua orang ini bisa terbunuh seketika. Lihat situasi ini, Zhang Jingjing buru-buru mengeluarkan batu yuan berkualitas tinggi yang diberikan Li Fugui padanya sebelumnya. Sambil meletakkannya di depan Tianfu, Zhang Jingjing berkata dengan berlinang air mata, "Tuan Tianfu, selama Anda setuju untuk melepaskan ayah dan kakek saya hari ini, saya akan memberi Anda 10 yuan untuk batu purba seperti itu. Jangan khawatir. Meskipun aku hanya punya 1 batu yuan di tanganku, tapi pacarku punya banyak. Dia punya batu yuan yang tak terhitung jumlahnya di tangannya," kata Zhang Jingjing sambil berbicara. Mata Tianfu mulai bersinar hijau. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membalas rasa malunya hari ini. Bunuh gerombolan pencuri di lembah Baihua dan rebut beberapa batu yuan bermutu tinggi seukuran kacang kedelai. Tetapi pada akhirnya, saya tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar memiliki batu yuan kelas atas di tangan mereka. Dengan batu 10 yuan seperti ini, kemudian statusnya di antara utusan bintang 36 akan meningkat secara bertahap. Selain itu, dengan kekuatannya sendiri, dia menghancurkan Li Fugui dan memecahkan masalah yang dibawa Li Fugui ke sekte Tiangang mereka. Maka dia pasti akan menjadi pahlawan sekte Tiangang. Berpikir seperti ini, Tianfu mengangkat kepalanya dan menatap Zhang San dan Zhang Wuwei di lantai atas, yang memiliki ekspresi kebencian di wajah mereka. Lalu dia mencibir dan berkata, "Aku tidak menyangka 2 orang biasa bisa begitu penting bagimu. Oke, tetapi jika kamu ingin pacarmu datang sekarang, kamu harus mendengarkan aku. Semuanya, berlututlah dan tunggu sampai anak buahku mengikatmu dengan rantai baja dingin dan membawa kalian semua ke atas. Maka aku secara alami akan menghubungi pacarmu." Tianfu tidak bodoh. Jika kita benar-benar melakukan konfrontasi langsung dengan sekelompok orang di depan kita, dia pasti akan menderita. Tidak baik, gedung King juga akan dibakar oleh pihak lain. Jadi, untuk menghadapi Li Fugui, seseorang harus mengakalinya.
Selama semua minion di sekitar Li Fugui dikendalikan terlebih dahulu, dan pada akhirnya hanya Li Fugui yang tersisa. Bahkan jika anak ini memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak bisa begitu saja melihatnya membunuh semua Huaduo dan yang lainnya, bukan? Dari pemahamannya tentang Li Fugui, tidak mungkin Li Fugui melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Jika dia tidak melihat sorot mata Ningjing sekarang, setelah mendengar kata-kata Tianfu, Suetu pasti akan bergegas maju untuk melawan Tianfu sampai mati. Tapi sekarang, Suetu mengubah ekspresi marahnya sekarang. Dia tersenyum dan berkata kepada Changsun Sanyang, "Saya berkata Guru Lembah Changsun, berhentilah melihatnya. Lagi pula, Anda juga adalah Guru Lembah Lama sebelum Lembah Baihua kami. Anda pergi dan mendiskusikannya dengan utusan bintang Tianfu untuk melihat apakah ada sesuatu yang besar bisa dilakukan. Buatlah kecil, buatlah kecil." Changsun Sanyang berdebar-debar di dalam hatinya. Samar-samar dia bisa merasakannya, Suetu dan yang lainnya sepertinya menunda waktu. Sadarilah ini, Changsun Sanyang kemudian melangkah maju dan menangkupkan tangannya dan tersenyum. "Utusan Tianfu, seperti yang dikatakan Suetu tadi, saya juga pemilik Lembah Baihua, jadi beri saya sedikit wajah. Tua, dalam hal senioritas, ayahmu dan aku adalah generasi yang sama. Bahkan jika kamu tidak menghormatiku, kamu tidak bisa melecehkanku seperti ini." Huaduo tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Seperti kata pepatah, yang dekat dengan warna merah terang berwarna merah, dan yang dekat dengan tinta berwarna hitam. Suetu tidak dapat berbicara sama sekali sebelumnya. Tapi setelah mengikuti Li Fugui beberapa saat, mulutnya seperti batu di dalam lubang, bau dan keras. Dewasa ini, Changsun Sanyang sebenarnya memiliki karakter yang sama dengan Li Fugui. Dia berbicara seolah-olah dia telah memakai celana selama 30 atau 50 tahun. Baunya bisa tercium dari jarak berkilo-kilometer jauhnya. Tianfu setengah membuka mulutnya. Dia juga tidak menyangka bahwa mantan pemilik Lembah Baihua, seorang biksu tua berusia 80-an, akan berbicara seperti gangster di jalan. Menatap Changsun Sanyang dari dekat, Tianfu mau tidak mau bertanya, "Tunggu sebentar, apakah Anda penguasa Lembah Changsun? Menurut saya, Anda tidak seperti bajingan kecil di jalan yang perlu dipukuli. Anda lumpuh. Anda satu-satunya siapa yang pantas menjadi ayahku. Kamu bajingan tua. Apakah kamu yakin aku bisa membunuh orang di atas sekarang?" Changsun Sanyang tidak memiliki hubungan dekat dengan Zhang San dan Zhang Wei. Bersambung.